Jadi kami di sini kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai artikel dengan tema anti korupsi. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Siva Fahria dari NIM 64250745. Perkenalkan, saya Umairah Puspandiani dengan NIM 6425036. Perkenalkan, nama saya Jessica Elma Karina Willem dengan NIM 642509997. Perkenalkan, nama saya Kalina Ubidilani dengan NIM 64251024. Perkenalkan, nama saya Keisha Zahra Juliansyah dengan NIM 642500589. Jadi korupsi Indonesia itu bukan lagi sekedar pelanggaran hukum biasa, melainkan sebuah patologi birokrasi atau penyakit sistemik yang merusak kepercayaan rakyat dan mengikis ekonomi. Bayangkan potensi kerugian negara di tahun 2024 saja mencapai 279,9 triliun. Bahkan skor Indeks Persepsi Korupsi atau CPI Indonesia tahun 2025 turun menjadi 34/100, menempatkan kita di peringkat 109 dari 182 negara. Mengapa ini terus terjadi? Mari kita bedah menggunakan rumus Robert Klitgaard, C sama dengan M plus D kurang A. Korupsi atau C itu muncul karena adanya monopoli kekuasaan, sedangkan ditambah diskresi atau kewenangan luas atau D tanpa adanya akuntabilitas atau A yang kuat. Selanjutnya, celah terbesar, pengadaan barang dan jasa. Sektor yang paling rawan adalah pengadaan barang dan jasa. Artikel ini menyoroti dua kasus besar. Yang pertama, kasus Chromebook Kemendikbudristek 2025 dugaan korupsi sebesar 9,9 triliun, di mana spesifikasi barang dimanipulasi dan distribusi dialihkan dari daerah terpencil ke daerah lain. Yang kedua, kasus timah mega korupsi di sektor sumber daya alam yang melibatkan penyalahgunaan wewenang pejabat. Kedua kasus ini membuktikan bahwa meskipun sudah ada sistem, celah manipulasi tetap ada jika pengawasan digital tidak terintegrasi secara kuat. Artikel ini menjelaskan bahwa digitalisasi birokrasi adalah kunci untuk mempersempit ruang diskresi pejabat. Beberapa instrumen yang terbukti efektif adalah yang pertama itu procurement atau LPS, dan e-katalog. Membuat tender terbuka secara transparan, hasilnya penghematan anggaran negara mencapai 10-20%. Di Surabaya sistem ini bahkan mempercepat proses pengadaan hingga 40%. Yang kedua, itu ada budgeting, menghapus risiko anggaran siluman karena semua penyusutan anggaran terintegrasi. Yang ketiga itu ada whistleblowing system, memberikan perlindungan bagi pelapor anonim untuk mendeteksi dini kecurangan. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sisi manusia, rekayasa sosial kultura, namun teknologi saja tidak cukup. Koruptor sering melakukan self-confirmation, yaitu menganggap diri mereka tetap orang baik meski mencuri, misalnya dengan menyumbangkan sebagian hasil korupsi ke kegiatan sosial. Oleh karena itu, diperlukan rekayasa sosial kultural, integrasi pendidikan anti korupsi dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, pembangunan budaya organisasi yang berbasis pada integritas dan kepercayaan sosial, melibatkan masyarakat dalam pengawasan melalui platform digital yang mudah digunakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dan rekomendasi. Perjalanan ini tidak mudah. Kita menghadapi tantangan berupa kesenjangan infrastruktur digital antar wilayah serta resistensi dari birokrasi yang takut kehilangan kekuasaannya dan kita ada rekomendasi strategi
ya untuk kedepannya meliputi pemanfaatan AI. Pemanfaatan AI ini digunakan untuk mendeteksi transaksi mencurigakan secara prediktif. Nah, penggunaan teknologi blockchain untuk menjaga keamanan dan data audit. Kemudian untuk penerapan sistem reward and punishment yang lebih tegas itu kita gunakan untuk aparatur negara. Kemudian kesimpulan dari artikel kita ini, korupsi hanya bisa dikalahkan menggunakan dua jalur. Yang pertama, sistem digital yang menutup kesempatan, dan penguatan karakter individu melalui pendidikan integritas. Mari kita kawal transisi ini demi birokrasi Indonesia yang lebih bersih. Sekian, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. I just had to let you know you're